Halo, saya Ibeng. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah filsafat. Filsafat ini merupakan filsafat paling implementatif yang saya kenal. Berbeda dengan filsafat lainnya yang cenderung melangit dan susah untuk dipahami. Inilah dia filsafat Stoa, atau ada yang mengenalnya dengan istilah lain seperti Stoic Philosophy, Stoicisme, filosofi teras, dan lain-lain. So, mari kita mulai. Bayangkan sekarang kamu lagi di desa penari, sendirian pada malam hari, tepatnya pukul 12 malam. Saat kamu jalan kaki, tiba-tiba ada seorang perempuan paruh baya, berambut panjang kusut dengan baju putih lusuh, datang menghampirimu dengan cara mengesot. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya beri waktu 5 detik buat kamu jawab. Mungkin di antara kamu ada yang menjawab kabur, berdoa, berteriak, ngompol, atau mungkin ada yang menendang perempuan tersebut seperti satpam ini. Ini adalah berita sungguhan yang terjadi di sebuah hotel di Bandung. Sekelompok muda-mudi bermaksud untuk ngeprank temannya yang sedang berulang tahun, di mana salah satunya menggunakan kostum suster ngesot. Setibanya di lantai yang ingin dituju, pintu lift terbuka, dan tiba-tiba, gubrak! Suster ngesot tersebut ditendang secara refleks oleh satpam hotel. Pada intinya, emosi atau perilaku orang akan beragam terhadap suatu kejadian. Kamu bisa jadi kabur jika berpapasan dengan suster ngesot. Tapi faktanya, ada orang lain yang berperilaku berbeda dengan kamu. Contohnya si satpam tadi. Mengapa bisa begitu? Kalau kata Mbah Epictetus, praktisi filsafat Stoa, it is not things that disturb us, but our opinion of them. Bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi opini kita terhadap kejadian tersebut. Oke, biar lebih paham, simak ilustrasi berikut. Sebagian besar orang akan beranggapan bahwa emosi jiwa adalah efek otomatis dari sebuah kejadian. Jika kita melihat hantu, maka kita akan kabur. Jika jalanan macet, maka kita akan frustasi. Jika orang lain berkomentar negatif, maka kita akan benci dengan orang tersebut. Jika cuaca hujan, maka kamu akan marah-marah karena tidak bisa berangkat ke kantor tepat waktu, dan lain-lain. Padahal, yang sejatinya terjadi adalah di tengah-tengah antara kejadian dan emosi jiwa terdapat opini atau interpretasi. Kejadian itu bersifat netral, tidak baik juga tidak jahat. Semua orang bisa jadi memiliki kesempatan yang sama terhadap kejadian. Sedangkan interpretasi atau opini sepenuhnya itu bisa diatur. Dan emosi jiwa merupakan efek dari kejadian ditambah interpretasi. Contoh, jika kita melihat hantu yang jelas-jelas itu adalah kejadian netral, bisa jadi kita akan beropini bahwa itu adalah makhluk paling menakutkan di dunia. Maka otomatis emosi kita menjadi takut. Jika berkaca pada filsafat Stoa, sejatinya opini tersebut 100% bisa diatur. Mungkin opinimu terbentuk karena film-film hantu yang memang sengaja dibuat menakutkan dengan editing video dan audionya. Mungkin saja di luar sana ada orang yang tidak pernah menonton film hantu,
maka bisa jadi dia tidak akan merasa takut dengan hantu. Contoh lain, jika cuaca hujan, maka kamu jangan langsung marah-marah karena tidak bisa berangkat kuliah tepat waktu misalnya. Hujan itu tidak bisa kita atur. Itu adalah kejadian netral yang mungkin dialami oleh setiap orang. Saat terjadi hujan, kita bisa mengatur opini kita 100%. Sehingga kita memunculkan perilaku yang jauh lebih baik. Bisa ngabarin di grup pesan instan, baca buku sambil nunggu reda, dan lain-lain. Sekali lagi saya bilang bahwa emosi jiwa itu adalah sebuah efek dari kejadian ditambah dengan opini atau interpretasi. Kejadian itu netral, datang begitu saja, tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah opini kita terhadap kejadian tersebut. Kita sebagai manusia dianugerahi nalar, akal sehat, dan rasio. Gunakanlah hal tersebut untuk membentuk opini atau interpretasi terhadap suatu kejadian. Dan itulah yang membedakan kita dengan binatang. A man is a thinking animal. Dalam filsafat Stoa juga ada yang dikenal dengan istilah dikotomi kendali atau dichotomy of control. Some things are up to us and some things are not up to us. Ada sesuatu yang di dalam kendali kita dan ada sesuatu yang di luar kendali kita. Begini ilustrasinya. Ada eksternal dan ada internal. Kejadian eksternal ini tidak bisa kita kendalikan, seperti hujan, macet, komentar orang, termasuk kekayaan, reputasi, dan kesehatan. Sedangkan internal ini sepenuhnya bisa kita kendalikan, seperti opini, pikiran, persepsi, dan tindakan. Dari sinilah saya menemukan definisi orang bijak, yaitu orang yang mempraktikkan dikotomi kendali, orang yang paham apa yang ada di dalam kendalinya dan apa yang ada di luar kendalinya. Contoh, kita tidak bisa mengendalikan jalanan yang sudah terlanjur macet. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, opini, persepsi, dan tindakan kita terhadap macet tersebut. Kita bisa menikmati macet sambil membaca buku, sambil makan kuaci, dan lain-lain. Yang jelas-jelas hal tersebut ada di dalam kendali kita. Contoh lain, jika ada komentar negatif dari orang lain, apalagi yang tidak kita kenal, itu adalah kejadian eksternal yang semua orang setuju bahwa itu tidak bisa kita kendalikan. Dalam pandangan filsafat Stoa, aneh jika kita marah terhadap komentar orang lain, karena jelas-jelas itu adalah kejadian eksternal yang tidak ada di dalam kendali kita. Ketika ada komentar negatif dari orang lain, penganut filsafat Stoa tidak akan menyalahkan eksternal, tetapi bijak untuk mengendalikan internal, karena itulah yang sepenuhnya dia bisa kendalikan. Saat ada yang berkomentar negatif, kita bisa mengabaikannya, menerimanya untuk evaluasi, dan lain-lain, yang sekali lagi jelas-jelas hal tersebut ada di dalam kendali kita. Baik tidaknya hidup kita hanya bisa dinilai dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Jika terjadi emosi negatif karena kejadian eksternal, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Karena jelas-jelas kejadian eksternal itu tidak bisa kita kendalikan. Sekian penjelasan tentang filsafat Stoa. Sangat mungkin untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini masih dianggap kurang, sehingga kalian bisa mencari dari berbagai macam sumber lagi. Bisa dari Google, dari buku, dan lain-lain. Saya Ibeng, kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya.